Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernina Maisal Entri dari kelas 1A. Di sini saya akan membahas mengenai jenis dan sifat-sifat keliling dan luas segi empat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Handus Sakur MED selaku dosen pengampu mata kuliah geometri. Sebelum kita membahas jenis dan sifat-sifat keliling dan luas segi empat, maka terlebih dahulu kita harus tahu apa itu segi empat. Segi empat adalah bangun datar yang dibentuk oleh 4 buah titik tidak segaris. Seperti pada gambar di samping, garis-garis yang membangun segi empat itu dinamai sisinya AB, BC, CD, dan DA. Misalkan saja segi empat itu adalah segi empat ABCD. Jumlah keempat sisi itu dinamai keliling segi empat, sedangkan penjuru-penjuru di antara sisi-sisi segi empat disebut sudut segi empat. Dinamai sudut segi empat yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Dan titik tempat sisi itu bertemu disebut titik sudut, yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut D. Sisi dan sudut itu semuanya dinamai unsur-unsur segi empat. Yang kedua, kita bahas mengenai jenis dan sifat segi empat. Ada 6 yang akan kita bahas. Kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu mengenai persegi. Persegi adalah segi empat yang keempat sudutnya siku-siku dan keempat sisinya sama panjang. Dan sifat-sifat persegi yaitu yang pertama, sisi berhadapan sejajar dan sama panjang, diagonalnya sama panjang, diagonal berpotongan saling membagi dua sama panjang, kemudian diagonal berpotongan tegak lurus, kemudian titik potong diagonal merupakan pusat lingkaran luar persegi. Selanjutnya, diagonal merupakan bisektris sudut, di mana bisektris adalah membagi sudut menjadi sama besar. Kemudian, kedua-dua diagonal merupakan sumbu simetri. Selanjutnya, sumbu simetri memiliki dua sumbu sisi, yaitu yang disebut dengan sumbu simetri. Dan yang terakhir memiliki simetri putar tingkat 4. Selanjutnya masuk ke persegi panjang. Persegi panjang adalah segi empat yang keempat sudutnya siku-siku, dan sisinya berhadapan sejajar dan sama panjang. AB sejajar DC, BC sejajar AD. Sifat-sifat persegi panjang yang pertama, sudut yang berhadapan sama besar, yaitu 90 derajat. Yang kedua, diagonalnya sama panjang. Yang ketiga, diagonal berpotongan saling membagi dua sama panjang. Yang keempat, titik potong diagonal merupakan pusat lingkaran luar persegi panjang. Yang kelima, memiliki dua sumbu sisi merupakan sumbu simetri. Yang keenam, memiliki simetri putar tingkat 2. Kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu mengenai jajar genjang. Jajar genjang adalah segi empat yang sisinya berhadapan sejajar dan sama panjang. Sisi AB sejajar dengan DC, sisi BC sejajar dengan AD. Namun, AB tidak sama dengan BC. Dan AB tidak sama dengan BC. Sifat-sifat jajar genjang yang pertama yaitu sudut berhadapan sama besar. Yang kedua, diagonal berpotongan saling membagi dua sama panjang. Kita masuk poin yang keempat yaitu belah ketupat. Di mana belah ketupat adalah segi empat yang keempat sisinya sama panjang. Itu sama dengan persegi. Namun dia belah ketupat seperti bentuk ketupat. Kemudian sifat-sifat belah ketupat. Yang pertama, sudut berhadapan sama besar. Yang kedua, sisi berhadapan sejajar dan sama panjang. Yang ketiga, diagonal berpotongan saling membagi dua sama panjang. Yang keempat, diagonal berpotongan tegak lurus. Yang kelima, diagonal merupakan bisektris sudut, di mana bisektris adalah membagi sudut menjadi sama besar. Yang keenam, kedua diagonal merupakan sumbu simetri. Yang ketujuh, memiliki simetri putar tingkat 2. Lanjut ke layang-layang. Layang-layang adalah segi empat yang sepasang sisi sama panjang bersekutu di titik sudut yang berhadapan. Di mana gambar yang pertama yaitu gambar layang-layang ABCD ini merupakan layang-layang konveks, sedangkan layang-layang PQRS merupakan layang-layang konkav. Adapun sifat layang-layang yang pertama, sepasang sudut berhadapan sama besar.
Yang kedua, diagonal berpotongan tegak lurus, di mana AC tegak lurus dengan DB dan PR tegak lurus dengan QS. Yang ketiga, satu diagonal mayor merupakan sumbu simetri. Lanjut ke trapesium. Trapesium adalah segi empat yang memiliki sisi yang berhadapan sejajar, di mana sisi AB sejajar dengan DC, sisi BC itu tidak sejajar, tetapi sisi BC tidak sejajar dengan AD. Dan panjang DAB itu tidak sama dengan panjang DC. Adapun sifat-sifat trapesium yang pertama, terdapat 4 rusuk dan 4 titik siku. Yang kedua, memiliki sepasang sisi sejajar. Yang ketiga, salah satu kakinya tegak lurus. Yang keempat, jumlah sudutnya berdekatan yaitu 180 derajat. Yang kelima, hanya memiliki satu simetri putar saja. Kita masuk ke keliling dan luas segi empat. Di sini yang pertama kita masuk ke keliling dan luas segi empat. Yang pertama yaitu persegi. Persegi yaitu mempunyai 4 pasang sisi yang sama panjang. Atau sisi dalam persegi ini disebut dengan rusuk. Untuk mencari keliling, karena sisi dalam persegi ini sama panjang, dan sisi dalam persegi itu ada 4, maka untuk mencari keliling kita akan menjumlahkan keempat sisinya. Sisi yang pertama dijumlahkan sisi yang kedua, ketiga, dan keempat. Atau bisa dengan 4 dikali panjang sisi. Sedangkan untuk mencari luas persegi, yaitu dengan sisinya dikuadratkan. Kemudian persegi panjang. Rumus luas dan keliling persegi panjang. Persegi panjang di sini yaitu persegi panjang PQRS. Maka untuk mencari luas persegi panjang, yaitu sisi panjang dikali dengan sisi lebar, di mana sisi panjang adalah sisi yang horizontal dan yang lebar adalah yang vertikal. Maka kita kalikan sisi yang horizontal tadi dengan yang vertikal. Maka dapatlah luas dari persegi panjang tersebut. Kemudian untuk mencari keliling dari persegi panjang, rumusnya adalah 2 dikali P ditambah L. Kenapa harus dikali 2? Karena sisi P, sisi yang horizontal tadi mempunyai 2 sisi, yaitu sisi PQ dan sisi RS. Dan yang lebar yang vertikal juga mempunyai 2 sisi, yaitu sisi PS dan sisi QR. Maka karena mempunyai 2 pasang sisi, maka kita akan dikalikan dengan 2. Kita jumlahkan sisi panjang dulu dengan sisi lebar, maka kita kalikan dengan 2. Selanjutnya jajar genjang. Jajar genjang. Yang pertama yaitu untuk mencari luas jajar genjang, yaitu dengan mencari alas dikali tinggi. Yaitu alasnya seperti pada gambar itu alasnya A dan tingginya T dan sisi miringnya adalah B. Maka sisi alas kita kali dengan sisi tinggi, dengan tingginya. Untuk mencari keliling jajar genjang yaitu sama dengan tidak sama. Oh iya, tidak sama. Maka kita keliling jajar genjang itu kita cari dengan 2 dikali sisi A ditambah sisi B, itu kita kalikan dengan 2. Itu sama dengan seperti rumus persegi panjang tadi. Kenapa dia harus dikali 2? Karena dia sisi A mempunyai 2 bagi 2 sisi, B juga mempunyai 2 sisi. Kemudian yang keempat adalah belah ketupat, di mana belah ketupat ini mempunyai rumus keliling, yaitu menjumlahkan semua sisi yang ada, yaitu sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD dan sisi AD, maka itu adalah keliling dari belah ketupat tersebut. Belah ketupat mempunyai diagonal, yaitu diagonal pertama dan diagonal kedua. Untuk mencari luas belah ketupat, yaitu dengan mengalikan diagonal pertama dengan diagonal kedua, kemudian dibagi dengan 2. Yang kelima yaitu layang-layang. Rumus mencari layang-layang yaitu
Mohon maaf, di sini adalah layang-layang KLM, sedangkan di rumus adalah ABCD. Kita misalkan saja dengan ABCD. Luas layang-layang ABCD itu kita cari dengan setengah dari diagonal pertama kita kali dengan diagonal kedua. Sedangkan untuk mencari kelilingnya, yaitu sama seperti yang sebelumnya, yaitu 2 dikali sisi A. Karena sisi A ada 2, maka 2 dikali sisi A ditambah sisi B. Kemudian trapesium. Untuk mencari keliling trapesium, yaitu kita jumlahkan semua sisinya. Sisi AB, sisi AB, garis AB kita jumlahkan dengan BC, dijumlahkan dengan CD, dan dijumlahkan dengan AD. Maka dapatlah keliling dari trapesium tersebut. Sedangkan untuk mencari luas, yaitu AB ditambah CD, dikali dengan tinggi, dibagi dengan 2. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan untuk semoga saya bisa menjadi lebih baik lagi untuk video pembelajaran berikutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga kritik dan saran dari semua yang melihat video ini saya terima dengan baik. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.